Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru pada aljabar boolean, yaitu tentang pembuktian teorema. Ya. Nah, pada intinya untuk membuktikan teorema pada aljabar boolean bisa menggunakan truth table atau manipulasi aljabar. Nah, manipulasi aljabar ini kita bisa memanfaatkan hukum-hukum ataupun teorema yang sudah ada pada aljabar boolean. Ini contohnya di sini kita bisa gunakan manipulasi aljabar menggunakan beberapa teorema atau hukum yang ada ya untuk membuktikan teorema absorption ya, di mana X or X and Y sama dengan X ya. Nah, kita nggak akan bahas lagi di sini ya. Nah, terus juga kita bisa gunakan prinsip dualitas. Jadi kalau X or X and Y sama dengan X terbukti, maka yang untuk dualitasnya ya, X and X or Y juga sama dengan X bisa kita buktikan otomatis. Oke, nah mungkin catatan ya yang perlu diperhatikan kalau kita menggunakan manipulasi aljabar adalah kita harus hati-hati dalam memilih identitas atau teorema yang untuk digunakan untuk melakukan pembuktian ini. Karena ya bisa jadi mungkin nanti kita akan muter-muter aja gitu ya, nggak akan sampai ke pembuktian akhirnya. Nah, yang kedua kita juga bisa gunakan truth table untuk membuktikan sebuah teorema. Nah, ini mungkin saya langsung skip aja ya. Ini tujuannya sebetulnya kita ingin membuktikan hukum distributif ya, yang simpel dulu. Nah, jadi untuk mudahnya ini sebetulnya bisa kita copy untuk tabel yang di sebelah persamaan yang sebelah kanan ini ya. X, N, Y, or Z yaitu hasilnya 00000111 ya. Ini karena udah dibuatkan langsung saja ditulis di sini 00000111. Nah, prinsipnya adalah kalau kita menggunakan truth table, kita harus buktikan bahwa isi atau output dari truth table untuk persamaan yang sebelah kiri ya sama dengan isi dari truth table untuk yang persamaan sebelah kanan ya. Kita coba cek sama apa enggak nih. Ya, nah, untuk langsung aja di sini ya, ini biar mudah kita bagi-bagi ya persamaannya. X and Y itu kita lihat X-nya semua 0 4 kali berturut-turut, maka apapun di N dengan 0 akan 0. Nah, sisanya 1 juga berturut-turut. Nah, kita lihat sekarang Y-nya. Y-nya 0 0 1 1 kan. Terus untuk ini juga sama X and Z ya. Karena X-nya 0 semua. Lalu untuk Z-nya 0 1 0 1. Itu 0 1. Oke, sekarang tinggal kita OR nih kedua ini ya. 0 0 0 0 0 0 OR 1 1, ini 1 juga, ini juga 1. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa ya truth table yang sebelah kiri sama dengan truth table untuk persamaan yang sebelah kanan. Jadi terbukti. Oke. Nah, ini contoh kalau kita gunakan truth table. Nah, mungkin sedikit saran gitu ya kalau kita nggak tahu kita gunain teorema apa gitu ya untuk membuktikan sebuah teorema. Nah, ini bisa gunakan truth table walaupun kadang-kadang jadi lebih banyak yang harus ditulis ya. Tapi ini pasti terbukti. Nah, kita coba gunakan manipulasi aljabar untuk membuktikan teorema konsensus tadi ya. Nah, ini sebetulnya udah cukup dimudahkan ya, hint-nya udah ada. Kita bisa gunakan komplement atau inverse ya. Nah, tinggal kita teruskan aja nih. Ini AB or A not C or ABC or A not BC. Kita bisa kelompokkan ini dengan ini ya. Terus AB dengan ABC. Kita bawa ke bentuk distributif. C ya or AN C A not NC 1 or B. Nah, ini kita bisa gunakan prinsip atau teorema once or zero gitu ya. Apapun di OR dengan 1 adalah 1. Jadi AB OR 1 OR ANC OR 1 sama dengan AB OR AC.
terbukti ya untuk teorema konsensus. Lalu ini juga kita bisa gunakan, mungkin clue-nya adalah karena ada komplement di sini, kita bisa gunakan teorema De Morgan ya. Nah, ini X or Y di komplement semuanya sama dengan X not, maaf ya, ini di N dengan Y not, di N juga dengan Z ya, or X Y not. Nah, sekarang kita bisa kelompokkan Y not-nya ya, bahwa ke bentuk distributif. Y not, X not Z, or X. Nah, di sini ini kita bisa bawa ke gunakan teorema varian dari absorption ya. Jadi hasilnya adalah Z or X, ya kan? Nah, udah, ini sama hasilnya dengan Z dan T, ya. Oke, nah sekarang mungkin kita bahas fungsi. Jadi fungsi boolean sebetulnya yang tadi kita bahas itu persamaan. Nah, kalau fungsi ini mungkin lebih spesifik, nanti tujuannya akhirnya kita ingin implementasikan sebuah fungsi boolean ke dalam rangkaian digital. Nah, seperti fungsi pada umumnya, fungsi boolean ini juga memiliki beberapa variabel, contohnya di sini ya X, Y, dan Z. Nah, ini bisa berapapun ya, jumlah variabelnya bisa ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, terus nanti fungsinya itu ya berupa sebuah persamaan ya. Kayak misalnya F1, fungsi 1 adalah X, Y, Z not, fungsi 2 X or Y not Z, dan seterusnya. Dari sini kita bisa buat truth table-nya. Nah, sebetulnya kalau nanti kita mau mendesain sebuah rangkaian digital, biasanya kita dikasih spesifikasi, nanti kita turunkan dulu truth table-nya. Nah, dari truth table nanti kita derive persamaannya, baru kita bisa implementasikan ke dalam rangkaian digital. Nah, dari truth table itu biasanya itu adalah bentuk yang mungkin tidak tidak optimize ya, belum sederhana. Kita perlu lakukan penyederhanaan. Nah, salah satunya adalah dengan manipulasi aljabar. Nanti kita akan bahas lagi ada cara yang lebih mudah, lebih simpel untuk melakukan penyederhanaan. Cuma ini yang sekarang prinsip yang kita bahas aljabar boolean ini adalah salah satunya adalah untuk melakukan penyederhanaan. Penyederhanaan sebuah fungsi ya, fungsi boolean. Nah, mungkin untuk komplement ini kita bisa gunakan De Morgan ya, tadi kita udah bahas ya. Untuk X, N, Y, and Z not, ini De Morgan-nya adalah X not or Y, ya, not or Z. Nah, truth table ini sebetulnya simpel ya. Kalau misalnya ini 0 semua bisa tinggal dikomplement 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, silakan coba teman-teman buktikan apakah benar persamaan ini atau fungsi ini ya, fungsi F1 komplement ini sama dengan outputnya atau truth table-nya adalah 1, 1, 1, 1 atau 0, 1. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini yang tadi ya kita udah bahas. Ini juga silakan teman-teman buktikan atau cari bentuk komplement dari persamaan atau fungsi G ya. A not or BC, N, D not or E. Nah, ini bisa digunakan prinsip teorema De Morgan. Nah, ini terakhir tadi sempat saya singgung tentang penyederhanaan fungsi boolean. Nah, ini adalah tujuan yang diinginkan dari belajar aljabar boolean ya. Walaupun nanti kita akan belajar lagi metode lain yang lebih simpel, lebih mudah untuk dilihat ya secara visual yang disebut dengan K-map ya. Nah, cuma intinya adalah kalau kita punya fungsi boolean seperti ini kan nanti kalau kita implementasikan kita butuh ada 1, 2, 3, 4. Paling nggak ada 4 input dan ada berapa implementasi gate-nya nih. Ini ada N, satu gerbang N dengan 2 input. Ada OR lagi nih 1, 2, 3, 4. Kita butuh satu gerbang OR dengan 4 input. Lalu kita butuh 1, 2, 3, 4, 5 gerbang N dengan masing-masing inputnya 2, 3, 3, 3, dan 4. Nah,
Kalau kita sederhanakan, kita akan bisa dapat bentuk yang lebih sederhana ya. Ini di sini yang hanya punya 5 literals ya. Atau mungkin nanti kita akan bahas implementasinya. Ya, kita cuma butuh dua gerbang OR, ini dan ini ya. Dan apa namanya? Dua gerbang AND untuk yang ini dan yang ini. Nah, ini jauh lebih simple, jauh lebih apa namanya? Sederhana daripada kita gunakan persamaan boolean yang di atas. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan aljabar boolean. Kita nanti akan lanjutkan lagi prinsip lain yang ada pada aljabar boolean, yaitu min term dan max term. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.